Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mengingatkan pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena pada dasarnya manusia, kata Sayyidina Ali, itu apik, baik semuanya, soleh semuanya. Dan memang itu semua orang kalau ketika lahir adalah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum lahir kita sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, qalu bala. Bukankah aku ini, kata Allah, bukankah saya ini Tuhan kamu? Kemudian mereka menjawab, bala, iya. Jadi semua yang lahir fitrahnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, termasuk sekarang Perdana Menteri Israel, Presiden Amerika, atau siapapun, ketika lahir fitrahnya adalah beriman kepada Allah. Karena sudah ditanya oleh Allah. Cuman dalam perkembangannya lah yang orang itu kemudian bermacam-macam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Kedua orang tuanya, lingkungan yang orang itu bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka tadi seumpamanya presiden siapapun, anaknya siapapun, sama presiden Israel, Perdana Menterinya itu lahir di Jogja, seandainya saja, berandai-andai lahir di Jogja, di Kauman lagi, kira-kira Islam betul? Kemungkinan Islam. Nah, karena lingkungan, sama saja kita ini andaikan lahir di sana, ya Allah alam belum tentu. Tapi maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita lahir besar di lingkungan yang baik, yang beriman, maka kita alhamdulillah sejak kecil sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya kita itu menciptakan bi'ah atau lingkungan yang baik, yang kondusif untuk perkembangan kemajuan karakter anak, karakter kita sendiri, keberagamaan kita dan sebagainya. Itu penting sekali kita ciptakan bersama. Kita nggak bisa kemudian sendiri-sendiri. Ada lingkungan yang tidak baik, ada yang tidak baik. Wah, itu kan bukan anak saya, bukan keluarga saya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka sekali lagi kata Ali radhiyallahu anhu, pada dasarnya orang itu baik. Laula khamsin lasoro kulluhum sholihun. Yang pertama yang menyebabkan orang itu tidak baik adalah al-qanaah bil jahli. Orang itu sudah merasa puas dengan ketidaktahuannya, tidak ada usaha untuk mengembangkan. Jadi karena kita merasa puas. Orang yang sudah merasa puas apapun itu mandek, termasuk jadi ustaz, guru dan sebagainya, harus terus belajar. Jangan sampai menjadi orang yang sudah puas. Maka Nabi Isa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa ibadika alam qala alimun la yasba' minal ilmi." Orang yang pandai itu adalah orang yang tidak merasa puas dengan ilmunya. Kalau sudah merasa puas, mantap. Tapi kalau orang itu belum merasa puas, maka dia akan terus untuk belajar. Termasuk kita, apapun profesi kita. Jadi menurut Ali, yang menjadikan orang tidak baik itu adalah al-qanaah bil jahli. Yang pertama,
Yang kedua, al-khirsu 'ala dunia. Yang menjadikan orang itu tidak baik adalah terlalu rakus terhadap dunia. Terlalu rakus terhadap dunia. Bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang difikirkan terus persoalan dunia. Tidak ada memikirkan tentang akhirat. Dia tidak introspeksi tentang ibadahnya dan sebagainya. Kita harus mencari dunia sebisa mungkin. Karena dalam Islam, perintah dalam Islam prinsipnya, perintahnya itu adalah kalau sesama manusia, perintahnya itu memberi. Bisa memberi kalau kita punya. Kalau nggak punya nggak bisa memberi. Maka kita harus punya. Perintah dalam Islam kalau sesama Bani Adam, perintahnya adalah memberi. Zakat, perintahnya memberi atau menerima zakat? Memberi atau menerima zakat. Kalau kita zakat itu memberi. Wa zakat, berikanlah, tunaikanlah zakat. Berarti artinya kita orang Islam itu harus kaya, kan gitu kan? Harus bisa zakat. Kalau belum bisa zakat, berusaha bisa zakat. Karena perintahnya adalah kita memberi, termasuk sedekah dan lain sebagainya. Perintahnya adalah kita memberi sedekah dan seterusnya. Bukan kalau kita nggak boleh menerima, boleh saja kita nggak boleh menolak rezeki. Tapi prinsipnya, semangatnya dalam Islam pada manusia, sesama manusia adalah memberi. Maka kita berusaha bisa memberi. Termasuk maaf itu perintahnya minta maaf atau beri maaf? Memberi atau minta maaf? Memberi maaf, maafkanlah mereka. Neng kita itu sosok egonya ego kita itu tinggi sehingga tidak mau memaafkan orang sebelum orang itu minta maaf. Padahal perintahnya adalah kita memberi maaf. Kan ada kisah itu, ada kisah Nabi itu mengatakan bahwa ini ada datang ahli surga sampai berapa 2-3 kali itu kan. Menurut para sahabat juga penasaran, ternyata yang datang itu saya ukirannya orang biasa-biasa saja, tidak orang yang hebat itu kan yang biasa-biasa. Sehingga ada sahabat yang penasaran, kenapa kamu penasaran orang ini dikatakan oleh Nabi ahli surga, sampai nginep ikut bermalam di rumah. Kemudian sampai 3 malam diberhentikan. Kalau siang ya biasa saja, nggak puasa seperti lusa puasa gitu. Malam juga sholat tahajudnya biasa. Artinya saat tahajud biasa, tidak terus malam suntuk tahajud. Kemudian ditanya, jadi saya bermalam ini mau tahu amalan apa jenengan itu kok sampai dikatakan Rasul sebagai ahli surga. Ya ada apa, biasa-biasa saja ya, sholat ya sholat, kerja-kerja itu dan sebagainya seperti manusia biasa. Tapi katanya kalau saya sebelum tidur itu sudah saya lepaskan semua kepada siapapun yang bersalah pada saya atau punya kesalahan dan sebagainya, saya maafkan semua, saya tidak punya dendam dan sebagainya. Itu mungkin itu yang disebabkan saya dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Makanya Bapak Ibu ini ya gampang diucapkan tapi susah Nah, tadi itu kalau sama manusia adalah memberi. Tapi kalau kepada Allah perintahnya adalah meminta. Ud'uni astajib. Pasti ud'uni, berdoalah kepadaku. Oh, yang punya apa-apa di dunia ini Allah ya. Pak Allah yang menyuruh kita apa? Minta. Janji lagi astajib lakum, akan diijabahi. Tapi kadang-kadang kita itu masih
masih ragu koyo tidak. Jadi ragu pada Allah yang menjadi pasti dikabulkan. Tentunya Allah lebih tahu potongan kita ini kan, mengabulkannya sudah sering kita sampaikan tuh. Kalau Allah mengabulkan doa kita itu ya macam-macam. Ada kalanya dengan apa? Dengan cash sesuai dengan permintaan. Ada kalanya kita berdoa A tapi Allah mengabulkannya B. Karena apa? Allah tahu potongan kita. Seperti orang tua punya anak kecil itu kan. Kalau anaknya lagi flu, kok nangis, ngerengek-ngerengek minta es. Kalau ibu bapaknya sayang sama anaknya, kira-kira diberikan es nggak pada saat flu? Kalau sayang, kayaknya nggak diberikan es, tidak diberikan es, tapi diganti dengan yang lain. Nah, itulah sayangnya orang tua. Sama saja Allah sayang pada kita, minta A diganti atau bahkan ditunda. Maka itulah. Tapi kalau yang bisa merusak kita itu adalah terlalu senang kepada dunia. Boleh dunia itu senang, tapi sampai apa? Sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita itu sibuk apa itu nggak sholat ya. Paling gampang meninggalkan sholat. Naudzubillah. Kalau lagi ego sama tetangga, digawe gitu ya, kadang-kadang sampai apa? Enggak sholat. Naudzubillah. Ini dalam Islam. Menurut Ali yang merusak kita tidak baik itu karena terlalu cinta pada dunia. Tentunya sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah asyukur bil fadl. Pelit dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu pelit, tidak mau berbagi, baik itu masalah harta atau masalah ilmu atau masalah apa saja, hanya dia yang ingin menguasai, orang lain tidak boleh. Itu yang penting. Kemudian hariyah fil amal. Nah ini yang keempat, ini kata Sayyidina Ali, yang bisa merusak orang itu adalah hariyah fil amal. Riya nih ngono. Riya itu berbuat karena apa? Karena orang. Itu yang penting apa ya? Kita itu di sana kadang-kadang kita itu tergodanya. Bagaimanapun meskipun riya itu dikatakan dosa syirik kecil gitu ya, tapi sekecil-kecil syirik tetap apa? Tetap besar. Dosa syirik itu paling besar. Meskipun dikatakan syirik paling kecil, kalau yang membaca dosa besar. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ijazu yang selanjutnya adalah wal ijazu bil wahyi, yang selalu membanggakan, merasa ujub, merasa hebat dirinya sendiri. Dirinya paling hebat, paling baik, paling soleh, paling pintar, paling macam-macam, paling berpengaruh, paling macam-macam. Nah itu yang bisa merusak seseorang. Maka semuanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita berusaha ya hidup di dunia ini tidak usah tidak terlalu merasa paling baik, paling kaya, paling boleh kita baik, harus kaya, berusaha, tapi tidak boleh yang tidak boleh adalah merasa paling ini yang nggak boleh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, maka bersama insya Allah kalau kita menghindari hal-hal tersebut, kita kembali menjadi orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik kepada sesama manusia. Kalau sudah baik pada Allah, pada manusia, insya Allah kemuliaan di dunia dan di akhirat akan kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mestinya ini judulnya saya nggak terlalu memahami, kasih judul kemerdekaan. Mestinya simba-simba ini yang menerangkan tentang kemerdekaan. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tahulah kita sudah merdeka gitu kan. Yang paling penting merdeka itu apa ya? Judulnya kemerdekaan.
Jiwa yang paham bagaimana perjuangan. Yang jelas begini Bapak Ibu, sudahlah, ini yang kita harus mensyukuri dan yang berjuang membela, berjuang berperang dan sebagainya ini adalah para pejuang-pejuang kita. Tentunya kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan amal kebaikan para pejuang yang mukmin muslim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa ini Bapak Ibu yang saya hormati berkaitan dengan sedikit tentang peperangan. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, itu Rasulullah masih merasa gelisah, hatinya gelisah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu mampir di mana? Di Gua Sur. Itu Rasulullah tidak mempunyai sedikit pun rasa gelisah, takut dan sebagainya. Yang takut pada saat itu siapa? Justru yang takut pada saat itu karena berdua di Gua Sur itu adalah Abu Bakar, sahabat terdekatnya Abu Bakar. Nabi tidak takut sama sekali, maka sampai Nabi ketika Abu Bakar ketakutan kan masuk di ceritanya dia kan masuk di apa di gua, kemudian yang kejar-kejar orang Quraisy itu adalah sampai di atas gua. Di sana tidak seperti gua, tidak seperti gua di apa ya, di terus lorong-lorong masuk ya paling celowahan batu gitu, kayak hampir kayak apa ini di selarong ya dia. Jadi ada orang lewat itu ya kelihatan. Tapi Nabi tidak gelisah, tidak takut sampai beberapa si Abu Bakar yang apa? Yang takut sampai Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut. Tapi beda lagi peristiwa perang Badar. Yang takut justru yang gelisah adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada rasa was-was. Yang yang menghibur adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi kondisinya berbeda. Yang di saat hijrah itu Nabi tidak takut sama sekali. Tapi ketika perang Badar Rasulullah sampai sempat gelisah, dan yang menghibur adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kalau di buku Ar-Rahiqul Maktum itu disebutkan bahwa sampai Nabi berdoa kepada Allah saat perang Badar itu pol-polan nggak bisa-bisa. Kalau hari ini seumpamanya kau menghadapi perang ini kalah, kurang lebih begitu ya. Kalau sampai hari ini perang kalah, habislah riwayat Islam. Engkau tidak akan ada lagi yang menyembah. Bahkan sampai disebutkan ini selendangnya Nabi itu sampai terjatuh saking seriusnya untuk berdoa itu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ketika hijrah itu langsung diperintah untuk berhijrah. Abu Bakar diberitahu dengan ada perintah hijrah. Yang sebelum hijrah itu kan Nabi di guyo-guyo gitu ya, di macam-macam di Mekah ya. Begitu ada perintah hijrah, Abu Bakar kegirangan sampai dia menangis saking senangnya untuk perintah hijrah. Sampai Abu Bakar beli 2 unta yang terbaik tentunya. Nabi disuruh milih unta yang mana yang dipakai Nabi. Nah, tapi Nabi tidak mau. Kemudian diberi gratisan oleh Abu Bakar. Tetap saja dibeli. Padahal tahulah Abu Bakar itu orang bagaimana dengan Nabi itu sahabat dekat ya. Jangan tadi minta satu dua-duanya diminta pun boleh, tapi Nabi tidak mau. Harus saya beli. Akhirnya ya karena Nabi tanda petik ngotot mau beli, ya sudah dibeli. Meskipun nanti bayarnya nggak apa-apa. Tapi itu harus ada persiapan
betul yang pertama. Nah, ketika hijrah karena itu perintah dari Allah SWT, pasti Allah jaga. Abu Bakar yang gelisah. Tapi berbeda ketika perang Badar. Perang Badar itu kan sudah ada turun untuk diperbolehkannya Pak, untuk berboleh wa'idul mastaqatum, persiapkanlah dirimu mastaqatum semampu. Nah, sudah ada perintah untuk persiapan perang itu. Nah, jadi, kenapa gelisah Nabi? Karena khawatir tidak ada atau kurang persiapan. Sudah diberi atau sudah diperintah untuk bersiap untuk berperang, tapi kurang persiapan. Khawatir kalau persiapannya kurang. Kalau sampai persiapannya kurang, Nabi akan menjerumuskan orang banyak kepada kecelakaan karena berperang belum ada persiapan, termasuk mencelakakan dalam mencelakakan agama, menghilangkan agama, gitu kan? Karena Nabi merasa khawatir kalau persiapannya belum kurang. Tapi kalau hijrah langsung, gitu ya. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, artinya apa? Memang harus persiapan. Para pejuang-pejuang kita itu dengan maksimal mungkin, kemudian mempersiapkan apa itu peperangan, mulai semacam-macam itu. Kita berjuang berapa abad? Kita tidak, bahasanya sekarang itu kita tidak dijajah Belanda selama 350 tahun. Tidak begitu bahasanya katanya sekarang ini. Itu karena itu kesannya bangsa Indonesia ini bangsa yang lemah. Dijajah kok sampai 350 tahun. Tapi kita berjuang selama kita berjuang selama 350 tahun. Berarti kita ini bangsa yang tangguh, bisa bertahan berjuang sampai 350 tahun. Nah, dengan segala kekuatan, persiapan macam-macam dari para tokoh-tokoh kita, terutama para ulama, santri-santri kita terdahulu, akhirnya dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah kita bisa merdeka. Logika tidak masuk. Masa pakai gitu Pak? Pakai bambu runcing kok melawan apa? Melawan deal gitu. Enggak masuk. Tapi rahmat Allah kalau sudah kepepet, ya dengan berbagai cara Allah mengatur apa, dengan Belanda Jepang kalah dengan macam-macam itu ya, dengan sekutu. Tapi Allah memberi jalan. Akhirnya intinya Indonesia bisa merdeka. Semuanya ini karena apa? Diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semata-mata kemampuan kita, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu loh. Dalam hidup kan begitu. Yang penting kita berjuang, kan gitu. Nabi Musa itu ketika melawan Fir'aun, kan gitu, melawan Fir'aun, sudah melawan aja. Perintahnya adalah dakwah, kemudian dilawan dan sebagainya. Akhirnya kepepet sampai di tepi sungai. Kalau nyebrang tentunya masuk laut, wassalam. Balik juga akhirnya juga mati karena di belakang pasukan Fir'aun. Kita tahu Fir'aun itu nggak main-main dengan kekuatannya. Tidak ada orang yang seperti Fir'aun. Tidak hanya mengingkari Tuhan, tapi apa? Mengaku sebagai Tuhan. Bayangkan kalau sama Tuhan ada orang yang memberontak. Akhirnya apa? Dengan kepepet itu kemudian Allah memberi jalan keluar, yaitu dengan jalan apa? Tongkatnya disuruh apa? Dari jalan ini suruh di laut yang itulah hidup ini yang berbilang nanti kalau sudah kepepet, insya Allah akan ada jalan yang terbaik. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita sebagai generasi yang muda-muda ini, simpan saya ini mengalami perang dari Badian, mengalami deh, anak-anak masih anak-anak gitu. Jadi saat ini pun merdeka berangkat 70 ke 79 ya. Dari lahir zaman merdeka berarti umur pun 79. Kalau anak-anak katakan 10 tahun
Yes, umurnya berminat ya. 89 umur yang benar-benar sehat selalu kan. Itu yang intinya apa gitu. Kalau cerita kemerdekaan saya nggak paham betul ini. Yang penting kita penting adalah mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini semakin maju. Yang merdeka secara fisik insya Allah kita ya. Yang penting kita merdeka diri kita ini dari tekanan dari hawa nafsu. Kalau kita masih dikuasai hawa nafsu, berarti diri kita belum merdeka. Apalagi kalau sampai hawa nafsu kita, hawa nafsu keinginan-keinginan itu kita jadikan sebagai Tuhan. Afara'aitahu man akhadha ilahu. Apa kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi hawa nafsunya, keinginan-keinginannya dituruti semuanya, tidak pandang itu baik atau tidak baik. Kalau seperti itu kita masih terkuasai oleh hawa nafsu, berarti kita belum merdeka. Kalau kita sudah bisa mengawal, menundukkan hawa nafsu, karena manusia ini kan semuanya kasih hawa nafsu. Kalau nggak punya hawa nafsu berarti malaikat. Kita nggak mungkin menghilangkan hawa nafsu, tapi kita tidak dikuasai hawa nafsu. Kita punya ukuran ini keinginan sesuai dengan ajaran Islam apa? Tidak. Berarti kita mengendalikan hawa nafsu. Nah itu berarti kita sudah menjadi orang yang merdeka. Selama kita masih dikuasai hawa nafsu, berarti kita belum menjadi orang yang merdeka. Nah itu intinya. Dan kita menjadi hamba yang merdeka, bukan dikuasai oleh hawa nafsu, tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu kita. Mana yang baik, mana yang buruk, ukurannya adalah agama, bukan keinginan kita, apalagi populer yang ada di masyarakat. Kita punya ukuran baik dan tidak baik adalah agama, meskipun itu tersebar, meskipun itu apa ya. Banyak orang memakai itu, tapi kalau melanggar syariat tetap saja kita katakan tidak baik. Mudah-mudahan hidup kita ini seperti doa kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang baik kita bisa mengerjakan, yang buruk kita mampu untuk meninggalkan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi Bapak Ibu, untuk menawi makanan kemawon silaturahmi kula wonten ing jangan punika. Mudah-mudahan sehat semuanya, hidup kita barokah, umur kita barokah, dan bisa sama-sama nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak kekurangan, kelebihan. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Apa sih itu putuku ya lo? Ini apa? Rizki ya? Kelas pinten? Klasisi. Oh, kelas dengan mulai. Lanjut mulai. Di Bali. Oh ya, Rizki kayak kelas tunggal nggih. Loro. Biasa. Sering perasaan kok main terus sak daftar. Hai. Nggih. Ya. Enggak.